Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Menurut lu nih, Menurut versi lu. gua biasanya besar 1.600, menurut gua cukup. Walaupun memang sebenarnya gua pengennya 2000. 1 bulan pertama waktu gua dapat mobil ini, itu langsung gua test drive ke Gunung Padang Cianjur. Itu dengan kondisi kaki-kaki sudah seperti ini. Oke. Kalau untuk Escudo, dia punya power, tapi karena usianya sudah menginjak 20 tahun senja, jangan terlalu dipaksakan. Mobil apapun ya menurut gue ya, kalau memang dia udah berusia gitu, dia bisa berjalan jauh, tidak mogok, nyaman untuk keluarga, itu udah oke banget. Dan Escudo menurut gue bagian dari deretan mobil yang nyaman juga. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus channel. Jadi teman-teman, ini mobilnya Escudo 2003, mobil lu nyaman, Beng, bener. Power steering ya, udah power steering. Tadi gue nyobain sempat muter-muter sebentar, terus gue parkir di sini, nyaman banget, asli. 2003 kita ngobrol-ngobrol sama Om Beng Beng. Lurus Beng ya? Kurang mundur nggak? Terus? Dikit lagi? Ya. Masuk ya? Ini ya? Oke, sip. Oke. Nyaman banget mobil lo. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gue mau ngobrolin mobil Escudo teman-teman, yang mana mobil ini mobil yang cukup terlupakan. Namun keberadaannya masih ada di Indonesia, masih banyak populasinya yang pakai mobil Escudo. Mungkin ya kalau dilihat di jalanan jarang ya, tapi menurut gue masih worth it dimiliki. Nah, gue cukup sulit mencari user pengguna Escudo. Ternyata gue punya sahabat dari dulu, dia pakai Escudo. Nah, ini tamunya spesial banget kali ini, the one and only Om Beng Beng. Halo. Om Beng Beng, gokil lo. Aduh. Beng, gue thank you banget ya. Lo udah nyiapin waktu buat gue ngobrol di YouTube gue. Dan video ini akan viral 1 juta viewer. Semoga. Kenapa akan viral? Karena Om Beng Beng ini orangnya asik buat diajak ngobrol gitu kan. Nah, Beng, langsung aja to the point, Beng. Oke. Langsung ke inti pembahasan. Lu ceritain dong mobil lo nih, tahun berapa, spesifikasinya. Terus kenapa juga lo pilih mobil ini? Boleh, Beng. Bebas mau dari mana dulu ceritanya, Beng. Santai kok nih ngobrol. Jadi gini. Oke, Autolover, Den. Autolover. Anjir, ya dong, gue juga punya ini sendiri dong. Denkus friend. Kan lu itu mah, beda dong sama gue. Gue Autolover dong. Oh gitu ya? Autolover apa arti ya? Ya pecinta otomotif gitu. Gue punya sendiri gitu. Tapi kan lu sapa juga no, penonton gue disebutnya Denkus friend. Denkus friend. Oke, Denkus friend. Jangan lupa ya, like and subscribe. Pokok-pokok, Beng, silakan, Beng. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya gue tuh pengen punya mobil yang ya bisa dipakein kaki-kaki besar lah gitu. Ya ternyata kan mobil itu biasanya yang dipakai kaki besar itu, yang tren itu kan Katana. Ya. Beng, maaf sambil melihat ke sana ya. Sambil ke depan. Nanti dari sini ke situ, dari sini ke situ. Tenang aja. Jadi ada Katana, ada Escudo, ada produknya Daihatsu. Ya. Verosa. Tab. Verosa Tab gitu. Dan entah kenapa saya jatuh cinta ke Escudo. Oke. Kalau nggak salah Escudo pun dibagi jadi 2. Gen 1 dan Gen 2. Gen 1 itu kalau nggak salah itu dia masih sistem karburator ya. Nah, yang Gen 2 itu udah injeksi.
Nah, gua akhirnya memutuskan untuk pilih yang Gen 2 gitu. Dan mungkin karena guanya nggak mau ribet kali ya, nggak mau ribet perihal ngebersihin karburator dan segala macam lah gitu. Akhirnya gue jatuh cinta sama Escudo Gen 2. Setelah gue cari, dapatlah mobil ini. Dan dulu mobil ini tampilannya nggak gini, masih standar banget. Baik dari kaki-kakinya pun nggak kayak gini, masih ban bawaannya gitu. Nah, gue modif sedikit. Dari pertama gua dapet itu gua pelan-pelan modifnya. Dan ini juga buat kalian semua yang punya hobi pengen modif mobilnya atau kendaraannya, sabar, pelan-pelan, dan hasilnya nanti akan puas banget. Oke, Bang, tadi kan lo bilang lo lebih milih Gen 2 nih. Gen 1 tuh tahun berapa ya dilahir ya? 90-an nggak sih? 90-an. 9 akhir gitu ya? 90-an lah. Kalau nggak salah 95 pun masih ada yang Gen 1 gitu. 95. Kalau sejarah Gen 1, Gen 2 nya gue kurang ini juga deh. Oke, teman-teman bisa komen ya. Bisa komen ya, pecinta Escudo. Oh, lo kalau maksudnya kalau Gen 1 itu masih karbu ya? Masih karbu kalau nggak salah. Yang lo ini? Injeksi. Oh, udah injeksi. CC-nya berapa, Bang? CC-nya, nah untuk Escudo Gen 2 ini ada 2 cc. Oke. Ada yang 1600, ada juga yang 2000. Oh gitu ya? Dan gua milih yang 1600 karena apa? Karena gua dapatnya 1600. Gua dapatnya 1600. Oh gitu. Mungkin kalau bukan karena lu milihnya. Oh, bukan. Gitu. Mungkin kalau saat itu gua dapat yang 2000, gua pakai yang 2000. Oh, lu emang penyuka cc besar ya? Gua suka cc besar. Kenapa, Bang? Buat gas dengan berat badan gue ya. Dengan berat badan gue seperti ini, kayak kalau pakai 1000 cc gimana ya? Itu sama aja penistaan Escudo itu. Gua kata juga apa kan? Bang asik buat diajak ngobrol nih. Boleh minum nggak? Wah, boleh silakan, Bang. Minum dulu ya. Iya. Itu bangke nggak ada. Anjir, nggak ada. Properti ya. Ini ada Le Minerale, ini kan. Ini ada espresso latte Starbucks. Nah, mudah-mudahan dengan brand-brand yang kita sebutkan itu masuk, Bang. Oh, tentu dong, Starbucks tolongnya didengarkan. Ini didengarkan ya Starbucks gitu. Ada lagi ini apa, Bang? Le Mineral. Ayo dong sponsorin. Kalau butuh endorse ke gua ya. Nah, ini Bang juga kita boleh cantumin nggak, Bang, Instagram lo? Jangan deh. Kenapa? Nanti gua kasih tahu. Oh, ya udah. Nanti gua kasih Jadi tahu. Jadi teman-teman pengen berteman kan sesama pecinta otomotif Escudo, gimana lu teh? Nanti ada di deskripsi lu. Oh, di deskripsi, teman-teman. Oke, nanti kita sambil soalnya gua agak ribet ngomong Instagram gua. Oh ya nggak apa-apa. Tetap kita cantumin. Nah, ini Instagramnya Om Beng. Kalian bisa follow. Setelah video ini lu kasih tahu gua WA. Oke, pasti. Ini kita cantumin nomor Instagramnya Om Beng. Jadi para pecinta Escudo di seluruh Indonesia kita bisa saling komunikasi juga kan Om Beng ya. Karena saya juga di sini pengguna Escudo baru. Oke. Newbie. Itu newbie. Jadi mudah-mudahan nanti dapat ilmu atau masukan dari para senior yang punya Escudo. Betul. Tapi biasanya bahasa yang kayak gini tuh merendah dia. Padahal nggak lu ngerti juga, Bang. Padahal emang nggak tahu. Oke, Bang. Nah, ini kembali ke laptop, Bang. Jadi lo pilih mobil ini karena memang kebetulan lo mendapatkan yang 1600 aja gitu kan. Karena kebetulan aja. Kebetulan aja. Terus ya harga cocok kali ya. Harga cocok. Sama unitnya lo lihat bagus. Lumayan oke lah. Lo beli tahun berapa? 2003. Enggak. Oh, gua beli. Gua beli berapa? kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Baru banget, gokil. Baru banget. Oh, gua pikir udah sekian tahun lu pakai enggak ya? Tapi boleh ngomong otolover nggak? Boleh otolover. Atau guys. Om-om semua lu tuh. Om-om. Tapi om-om gitu. Om-om semua. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu kadang kita dipermudah, kadang memang perlu pengorbanan dan perjuangan. Nah, contoh termasuk ini pengorbanan dan perjuangan yang lu maksud. Gua itu ngegembel tiap hari ngumpulin 1000 buat beli ini nih. Anjir, manusia silver.
Anjir mulung gua mulung. Gokil, gua keren nih. Gua demen nih kayak begini nih. Buat ini nih. Bener-bener lu sayang-sayang ya. Tapi lulus ya. perjuangan itu tidak akan membohongi hasil. Nah, ini ceritain Bang, gimana Bang? Jadi kalau kata bahasa Inggrisnya tuh don't judge a book by the cover. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu. Benar. Yang artinya jangan ngelihat cover gitu ya. Jangan ngelihat buku dan covernya gitu. Jangan ngelihat buku dan covernya. Iya betul. Iya. Ya intinya lo jangan ngejudge orang dari covernya doang ya. Jadi lihat isinya. Kan isinya padahal nggak ada apa-apa juga betul, gitu. isinya kosong. Jadi intinya memang kadang kita kalau keinginan kita itu nggak selalu mudah gitu. Oke. Perlu perjuangan. Tapi memang setelah perjuangan itu hasilnya akan lebih memuaskan ketimbang kita pengen langsung dapat. Lu ngeredit aja bodo amat instan tuh. Enggak dong, anti Iya kredit, kan? maaf ya, anti kredit, maaf. Iya kan, kadang ada orang gitu ya. Ya tapi maksud gua ngeredit ya bukan berarti gua nyalain yang ngeredit, nggak juga Bukan. sih. Kalau Karena gua nggak mampu. Kalau misalnya yang mampu nggak apa-apa, karena gua beliau juga ngeredit. Ya kan? Gua yang beli cash tuh cuman ini aja Bang, si Jimny itu. Nah tapi ngomongin yang lu bilang, relate sama gua Bang. Gua Jimny 20 tahun baru tercapai Bang. SMA Bang, gue cita-cita. Gue lulus SMA 2002 ya. 2001 itu gue diajakin cabut sama namanya Om Vicky. Sahabat gue di SMA dulu, di Bogor, di SMA 5 ya kan. Vicky cabut sama ceweknya, ngajak gue, si EO sama si Ridwan, ya kan, ke puncak, kabur, naik mobil Jimny Katana. Kan gue, gue pengen deh punya mobil ini dulu ya kan. 2022 baru tercapai keinginan itu. Dan sesuai apa yang gue pengen. Gue pengen kayak gini nih. Trepes, peleknya kayak gini. Sesuai nih sama yang halusinasi yang gue pertahankan. Harapan ya? Bertahun-tahun tercapai. 20 tahun baru tercapai itu. Lu 20 tahun. Modal. Gua nih untuk pengen ngedapetin mobil ini, itu perjuangan gua itu 3 bulan. Tapi kan sama-sama perjuangan ya. Bangke sama-sama perjuangan. 3 bulan saja. Jadi manusia silver ya? Mulung, badut. Oke Bang, terus jadi gue jadi lupa lu teh, bercanda mulu, lu gokil. Nah lu sekarang pakai apa? Pakai Jimny? Jimny. Nah kesan lu gimana pakai Jimny? Ya pakai Jimny gue udah terwujud keinginan gue. Bahkan tapi setelah 2 tahun pemakaian gue mau ganti karena kebutuhan. Bukan karena gue nggak suka, enggak. Karena kebutuhan konten ya. Konten. Ini gue harus banyak. Karena kebutuhan konten guys. Jadi bukan karena gue nyesal nggak suka, enggak. Gue udah terwujud, Nah ini kebutuhan konten, gue harus pengalaman pakai mobil tua yang lainnya gitu kan. Kira-kira mau ganti apa? Ganti ini tukar tambah sama lu. Oke deh, sekarang sebenarnya tunggu dulu. Karena mobil ini gue perjuangkan lama banget. Akhirnya gue dapat. Sampai kapanpun mobil ini nggak pernah akan gue jual. Gitu ya. Kecuali harga cocok. Ngomongin harga berapa duit lo ngangkat? Aduh. Di bawah 7 lah. 70? Di bawah 70. Oh, di bawah 70 ya. Jajannya udah 20. Kondisinya Jajannya udah 20. tapi kepuasan batin itu gak bisa dinilai. Oke. Kepuasan batin itu gak bisa dinilai. Iya. Kadang ada Nah, lu tadi nyinggung di bawah 70, jajannya udah 20. Jangan sampai nakut-nakutin temen-temen nih, Bang. Oh, enggak. Nah, jadi lu ceritain dulu detail ketika lu dapat. Sebenarnya mobil ini nggak usah jajan. Oke. Dari originalnya nggak usah jajan. Tapi berhubung tangan gua gatel. Oke. Mainlah ban. Ban dengan ukuran ban yang sekarang nggak bisa menggunakan pelek yang lama. Otomatis disesuaikan, gantilah lebar peleknya. Dengan peleknya dan ban yang sekarang, kaki-kaki suspensinya nggak memungkinkan. Digantilah suspensinya, kaki-kakinya ya. Oh, jadi 20 itu bukan karena rewel nih maksudnya mesinnya rewel harus ganti ini rewel. Enggak ya. Dari pertama gua dapet ini mobil emang udah enak banget. Enak Bang ya. Cuman tinggal poles-poles dikit aja. Jadi yang lo habis 20 itu karena lo
ekspektasi lu pengen punya Betul. kaki-kakinya, bannya yang sesuai yang lu mau ya. Betul. Oke, ini gaya off-road banget nih. Emang lu Semi ya, ini semi sebenarnya. Iya betul. Bukan off-road, jadi kalau gue lebih ke looking sih ya. Lu nggak suka yang Tampilan full aja. ya? Gue nggak suka yang terlalu Yang full nggak suka, jadi yang semi Karena sukanya. Iya Pak Mirsa. Kan enakan full. Gue harus berapa tahun jadi manusia silver. Anjir, gue berapa tahun harusnya mulung ini. Ini bayangan gua film nih. Full sama semi ini. Aduh. Saya yang semi aja lah gitu. Bercanda om-om semua. Beng, kembali ke laptop dulu, Beng. Oke. Baru kita bercanda lagi. Beng. Nih, kan lu kan beli Gen 2 ya. Lu karena Gen 1 lu nggak suka nih yang karbu, gua pengennya injection. Sebenarnya gini, Oh, gini. biar nggak ada kesalahpahaman gitu. Aha. Ini pribadi ya, ini pribadi gua gitu. Karena dulu pun gua sebenarnya pernah pakai Kijang short. Kijang short. Kijang tahun 94. Kijang short atau Kijang Rangga ya? Ya, Iya nggak? Kijang Iya. super. Gua pakai Kijang super Oh. yang short. Oh, Tahun oke. 91 kalau nggak salah, tahun 91. Sorry, gua tahun 91. Dan itu karbu dan itu nyaman. Itu mobil Berapa cc itu ya? kalau nggak salah 13 ya. Kalau nggak salah 13 itu. Nggak ada, Bro. Masa iya sih? Iya deh. Bukannya 1.500-an ya? Apa 1.800? 1400 sekian lah. Oh, 1.500. 1500 ya? Iya, 1500 lah. Oh. 1500 gua Oh. punya. Dan Terus? nyaman, enak gitu. Iya, iya. Nyaman, enak. Berapa lama, Beng, pakai, Beng? Gua Kijang pakai short. itu Kijang short tuh 3 pintu nggak sih? Ya, betul. 3 pintu ya? 3 pintu. Wah, gokil itu legend, Bro. Iya. Sekarang? Gua itu pakai bertahan 5 tahun. Oke. Iya, Itu iya. karena gua maksudnya gini, kalau gua gini, Ah, gua dapat kendaraan. ah. Sebenarnya kendaraan yang gua dapat itu baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Tapi ya balik lagi ke jiwa. Jiwa memodifikasi lah. Oke. Jadi Iya. ada aja yang gua modifikasi gitu. Oke. Dan misalnya gini, waktu Kijang short Masih ada nggak fotonya? udah nggak ada. Nggak ada ya? Itu udah gue jual sekitar 3 tahun yang lalu. Oke. Dan- Berapa tahun lu pakai itu? Kurang lebih 5 tahunan. tahun. 5 tahunan, oke. Itu udah gue pakai lintas Jabar, Cirebon, Cipali, udah gue pakai ke Pangandaran, nggak ada masalah. Modar ya, manual ya. Manual. Iya, iya. Karena bebenahnya sama dengan harga mobilnya. Tapi bebenahnya konteksnya nih modifikasi nih. Konteksnya modifikasi. Bukan karena bebenah Konteksnya ngurusin modifikasi, mesin bukan. rewel, enggak ya. Konteksnya modifikasi. Modifikasi. Kalau lu modifikasinya dulu emang lebih ke apa sih? Maksudnya kayak diganti warnanya, diceperin, apa gimana sih? Gua nggak ganti warna, gua nggak ceperin. Tapi lebih Jadi ke- gua lebih ke main kaki-kaki ganti ring. Oh gitu ya. Ring peleknya gua ganti. Oh gitu. Gede-gede gini, modelnya gini apa gimana? Kijang? Awalnya itu kan 14. Ah. Jadi gua up jadi 17. Jadi lebih kelihatan pepeg lah, penuh. Peg ya. Itu. Beng, lu ngeliatnya jangan ke gua mulu, itu dikacangin lu teh om-om semua. Tadi kan udah ngeliat ke situ juga ya Om ya, Om. Om kalau sekarang ada Om, aman. Agak nyerong, Beng, biar yang lihat sono lu teh. Nah, Aman Om. blocking. Masalahnya kameranya cuma satu Om. Harusnya 2 angle Harusnya ya. 2. Oke, jadi apa namanya? Om Bembeng ini teman-teman pengguna Escudo tahun 2003 ya, Beng ya. Tahun 2003 Gen 2 mobil ini ber-cc-nya 1600 cc. Ya. Baru lu pakai 3 bulan. 3 dan bulan. Udah lu lakukan Perubahan. banyak penggantian Ya. khususnya di sektor kaki-kaki nih. Apa namanya? Jadi semi off-road dengan apa sih ini MT ya? Ya. Iya. Ban MT. Ban MT ya. Nah, apa namanya? Lu beli kurang lebih di bawah 70 jutaan. Dan gue tadi sebelum tag video ini, Beng, sempet tuh gue searching di OLX gitu kan. Nanti mungkin sama editor gue si Jack bisa ditampilin kurang lebih harga pasaran Escudo 2003 tergantung kondisi ya, Beng ya. Ya. Tergantung bahkan Dan ini- yang gocapan ada juga, Beng. Iya, betul Harganya. memang ada. Iya nggak Dan kalau bisa Jack mobilnya jangan yang lebih bagus dari gua. Jack mobilnya jangan lebih bagus dari gua ya.
Si Jack nampilin ini nih apa tampilan OLX nih atau marketplace Jack gitu kan. Average bahkan ada yang 45 gue lihat Bang. Ya mungkin kondisinya kali ya. Ya, balik lagi Lihat kondisi. Ininya kondisi mobil ya. Ya, betul. Tapi nah itu tadi sebelum tag video ini juga gue sempat nyobain. Buset nyaman banget, udah power steering, posisi duduk, AC dingin. Terus kayak tools buat power window semua, ada semua. Ya itu dia. Tapi gokil Bang, 2003 dia sistemnya udah. Nah itu udah canggih gitu. Udah canggih gitu. Udah canggih menurut gue. Iya kan? Makanya kalau gue itu ngerasanya nanggung. Nanggungnya? Kalau gue harus Gen 1. Oh gitu. Emang Gen 1 dia dalam itunya interior gimana speknya? Udah ada juga dia yang pakai power window gitu udah ada lengkap. Maksud gue. Tapi kalau gue maksudnya dengan nambah uang sedikit, gue dapet Gen 2 gitu. Dan kebetulan juga gue pengen coba yang injeksi. Oke. Karena kan sebelumnya untuk kijang, untuk kijang gue kan pakai karbu. Iya, gitu. iya. Bang, dia ada maticnya nggak sih? Kalau nggak salah ada. Kenapa gue nggak maticnya bro? Kagak demen ya? Gue kan laki. Oh lo enak ya? Lo ini kali ya? Lo suka? Kan biar bisa gini. Oh iya. Ada ya Bang? Kalau nggak salah ada. Pokoknya intinya gini. Gue masih agak buta nih. Oh iya. Gue masih agak buta. Intinya kalau memang om-om ada yang tahu, boleh komen ya. Om-om senior nih yang tahu banget para suhu. Dan banyak para suhu nih tentang Escudo, boleh komen. Komen ya. Jadi ini tujuannya juga di konten gua lebih ke ngobrol. Betul. Gitu. Ngobrol bukannya kayak menggurui ngasih tahu Escudo tuh gini. Jadi ngobrol, dibantu juga om-om semua para penonton Denkus Channel. Kalau lu ada pecinta Escudo, komunitas Escudo dimanapun lu berada, kota mana, seluruh Indonesia, bisa saling komen. Karena kadang gue belajarnya justru di komen. Betul. Wah, betul. di situ banyak Bang. Escudo tipe ini lu ngasih tahu tuh lu. Wah, jadi saling sharing nih ya. Apa namanya? Jujur sih, gue tadi nyobain interiornya enak. Ini 2 row ya Bang ya. Karena yang paling belakang buat bagasi. Betul bagasi. Kapasitasnya juga cukup lumayan bagasinya. Jadi apa namanya? Comfort banget ya. Iya. Apa ini mobil keluarga nih rekomen sih menurut gue buat ngangkut. Lu pernah nggak full kapasitas orang, 4 orang sama barang-barang, masih nyaman nggak sih? Kalau untuk full belum pernah. Tapi kalau belakangnya gue angkut barang-barang pernah. Oke. Dan berat barang-barang itu sama dengan berat orang kalau menurut gue. Iya, banyak banget ya. Sekitar ya 30 orang. Enggak lah. 45 lah kayaknya. Pokoknya masih nyaman lah. Gitu ya? Masih enak. Recommended banget deh pokoknya. Bang, takutnya gue ditegor juga. Bang, lu narsum kagak ngerokok, lu jangan ngerokok dong. Ya. Ini gue tadinya udah gue izin nih, udah gue minta izin. Bang, gue nggak ngerokok. Lu ngerokok aja dong, lu nggak apa-apa slow. Betul. Nah, gitu kan. Karena memang secara etika, kalau narsumnya nggak ngerokok, lo hostnya jangan ngerokok dong. Ya itu lo tahu. Cuma dia sendiri maksa tadi itu. Lo ngerokok aja Den. Masalahnya gue kalau kagak ngerokok sebenarnya puyeng sih Bang. Ngoceh gue nggak lancar, itu slow aja lagi di alam terbuka ya kan. Gue nggak terlalu terganggu. Jadi udah approve nih Bang ya. Betul. Harus disampaikan nih Bang. Sampai buang sampah gue dikomplain nih udah gua izinin tuh. Dan gue sediakan nih untuk abu rokoknya. Karena aku bukan perokok dan sebetulnya gue benci perokok. Maaf. Nah jadi apa namanya? Kedepannya mobil ini udah lu pakai selama 3 bulan, so far lu mendapatkan kendala apa? Sejauh kelemahannya. Jadi kita ngomongin kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Menurut lu nih, menurut versi gua, lu ini mobil. Kelebihannya ya karena gini nggak ada masalah ya. Oke, CC besar, CC-nya besar 1600. Menurut gua cukup, bagi gua cukup. Walaupun memang sebenarnya gua pengennya 2000 dari sisi CC ya. Dari sisi CC, tapi dari sisi kenyamanan yang lain, Jobeng. Nyaman, interior. Enak. 1 bulan pertama waktu gua dapat mobil ini, itu langsung gua test drive ke Gunung Padang Cianjur. Dan Gunung Padang Cianjur. Ya, lu bawa ke situ? Gua bawa ke situ. Itu dengan kondisi kaki-kaki sudah seperti ini. Oke, kan dia kan kurang bagus. Betul, justru gue nyari yang nggak terlalu hancur,
tapi ada gelombang-gelombangnya lah. Oke. Lu haji bawa tuh ke sono Ya. tuh. Nah, Nggak ada kendala. Nggak ada kendala ya? Gua dari Bogor gue berangkat lewat Puncak. Pulangnya gue lewat Jonggol. Oke. Nggak ada kendala. Oke. Nyaman banget lah pokoknya. Recommended deh. Recommended. Pokoknya recommended deh. Terus apa namanya, kalau di tol, lu ngerasa limbung nggak nih mobil? Karena gini ya, peruntukannya dulu. Oke. Karena ban ini bukan peruntukan untuk di tol. Oh iya. Pasti akan ada. Iya, Ya sama aja iya, ketika lu pakai ban biasa, lu di jalan jelek. Nah gitulah kira-kira. Tetap nggak akan senyaman peruntukannya gitu. Kalau sebelum diganti, lu ngerasain nggak sempet di tol? Sempat gua di tol. Nggak ini ya? Dan gua masih bisa lari 120. Oke. Waktu ban ini masih biasa. Biasa ya? Waktu masih biasa. Oke. Nah terus ini kan materialnya juga masih ibaratnya mobil dulu ya? Ya. Yang mana gua rasa masih plat, Beng. Betul. Bener nggak? Betul. Masih kokoh ya? Ini tuh full plat ya? Masih full plat ya? Plat. Iya, masih kokoh banget sih. Ampeg lah ibaratnya dengan cc segitu gitu. Kalau ngomongin konsumsi bahan bakar, lu ngerasa boros gak sih? Menurut gua sama aja sih ya. Gitu ya? Enggak. Kalau ya tergantung sih, kalau lo bandinginnya sama mobil apa dulu. Kalau sama Kijang kan mungkin, tapi sama kali kayaknya sama Kijang. aja ya menurut gua. Karena gua nggak terlalu, intinya gini. Karena mobil ini pun nggak gue pakai setiap hari gitu. Gitu. Jadi ya nggak terasa lah gitu menurut gua sih ya. Sama aja kalau bahan bakar. Ya paling beda setetes 2 tetes lah, karena mungkin faktor kaki-kakinya lebih besar. Iya, pasti ngaruh mungkin, sih ya. Mungkin ada pengaruh sedikit situ. Tapi nggak terlalu boros banget, signifikan nggak lah menurut gua sama aja. Terus kalau misalnya lo mobil ini lo khusus nggak, misalnya gua si Escudo ini minumnya harus Pertamax. Oh enggak. 92 atau Pertamax Turbo? Enggak. Pertalite. Kadang gue masih nyari premium. Kalau ada premium, kasih tau gue. Masih. Lo kasih minum Pertalite ya? Pertalite ya. Pertalite ya? Oh, karena gitu ya. Nyaman pakai Pertalite. Pertalite lo kalau full tank secara nominal uang 300 full tank apa lebih? Gua nggak pernah beli full tank. Bener-bener lo. Cepet aja gitu gak beli. Gitu ya? Betul. Lo kalau cepet itu keliling-keliling Bogor, weekend, Sabtu Minggu habis? Enggak lah. Masih banyak ya? Masih banyak. Berarti irit tuh, Bang. Irit lah menurut gua sama lah sama mobil-mobil lain yang gitu ya? CC-nya sekelasnya gitu. Enggak terlalu gila. Oh enggak. Enggak habis lagi, enggak ya? Enggak. 1.600 ya, Bang? 1.600. Asli sih gua anjir enak ya. Harganya di segituan loh. Maksud gua di harga 60, mungkin lo kalau nyari-nyari lagi ada 55, tergantung kondisi gitu tergantung ya. kondisi. 65 mungkin. Dengan kenyamanan menurut gue nyaman anjir. Di dalam bener loh, nyaman banget. Bang, ini lu joknya original apa udah pernah diganti sama pemilik pertama, Bang? Gua kurang tahu kalau udah diganti apa enggak ya. Yang jelas waktu gua beli kondisi udah kayak gini. Udah kayak gini. Udah ya? kayak gitu. Oh, iya. Lu nggak ada mau dibalut lagi? Ada. Belum. Interior belum gua apa-apain. Oh, interior. Gua lebih cenderung ke eksterior dulu. Eksterior lo ya. Dan catnya juga kayaknya nih memang belum di-repaint ya. Kalau menurut gua ini sebagian udah ada yang di-repaint. Oh gitu. Makanya plan gua selanjutnya itu gua mau nge-repaint ulang. Siram ulang. Ganti warna. Tetap warna silver. Kira warna kuning gitu enggak, Bang? Enggak tuh. Biar kelihatan banget tuh mobilnya, Bang. Nggak sesuai STNK ya. Iya. Rekomen sih asli, rekomen menurut gua juga. Betul. Kelemahannya dong, menurut lo pasti ada lah, setiap mobil diciptakan dia punya kelemahan. Apa ya? Karena mungkin gue baru 3 bulan pakai ya. Dan selama 3 bulan itu gue pakai dengan dua apa ya? Dengan pertama standaran itu nyaman untuk di perkotaan. Yang kedua udah berbentuk seperti ini semi off road, itu pun masih nyaman. Gua pakai gitu. Iya. Selama 3 bulan ini belum ada kendala sih. Jadi lu bingung nyari kelemahannya di mana? Gue bingung ya? nyari kendalanya karena gue belum pernah ngerasain mogok, gue belum pernah ngerasain Gitu, overheat, belum pernah. Nah iya baru mau tanya gue, overheat enggak, Bang? Belum pernah gue ngerasain itu. AC-nya dingin teman-teman, bener. Asli. Nah mungkin karena gue juga belum ini kali ya, belum intens ke engine kali ya, apa yang harus gue rapihin gitu, karena sejauh ini engine yang sekarang gue pakai ini dan dari beli itu gue belum diapa-apain, cuman tune up standar lah, ganti oli kayak gitu-gitu.
Menurut gua kalau setiap gua beli kendaraan bekas terutama ya itu ya harus gua tune up dulu. Oke Bang, jadi lu nggak ngerasa agak bingung nih nyari kelemahan di mana gitu ya? Karena memang pertama gue belum lama pakai. Yang kedua dari 2 tipe ban yang pernah gue pakai itu dua-duanya oke. Mas mobil ini oke lah gitu. Untuk city car oke. Untuk semi off-road juga oke gitu. Belum ada kendala, belum pernah mudah-mudahan jangan ya. Maksudnya kayak overhead, mati di tengah jalan atau entah kenapa belum gitu. Enggak ya. Pokoknya waktu gua dapat mobil ini, 1 minggu kemudian gua tune up total, ganti busi segala macam kayak gitulah, ganti oli normal lah kayak gitu. Setelah itu udah gua jalan. Gue lebih main ke kaki-kaki segala macam gitu. Dan nggak ada kendala untuk mesin gitu. Ya, terus kalau misalnya ini kan lo kan udah melakukan penggantian di sektor kaki-kaki. Terus kalau misalnya fender depan tuh? Oh ya, fender depan gue custom. Itu custom ya? Custom. Makanya plan selanjutnya gue pengen belakang juga pengen gue ganti. Iya sih, jadi seragam. Betul, ya. Jadi seragam. Karena kan belakang masih orisinil ya, bawaannya. Gila ya. Jadi gue tuh mencoba modif sesimpel mungkin gitu ya, nggak terlalu ekstrim, tapi good looking sih. Enak dilihatnya gitu. Enak dilihat ya. Gitu. Jadi ketika kita parkir jadi bahan lihatan gitu. Betul. Ketika di lampu merah jadi bahan lihatan. Itu nilai kebanggaan buat gua gitu. Benar. Dan ban gua mobil itu menurut gua nggak harus kenceng. Tapi nyaman. Gitu ya. Itu. Iya. Karena sekenceng-kencengnya apapun mobil itu paling 5 meter udah macet gitu. 5 sampai 10 meter udah macet. Coba lo sekarang pakai mobil yang kencang banget. Pakai Lamborghini lo. Bayar tol. Udah berhenti di situ. Jadi yang penting gue nyaman lah gitu. Bagi gue mobil itu yang penting nyaman. Mobil itu yang penting nyaman ya. Nyaman. Nah, versinya nyaman orang-orang ini beda-beda nih. Betul. Iya kan? Ada versi nyamannya pengennya standaran. Gue standaran nyaman. Ada yang mungkin lo sektor kaki-kaki ganti, lo ngerasa nyaman ketika udah diganti. Macam-macam nih. Nah, versinya nyaman Om Beng Beng nih, versinya dia diganti kaki-kaki dengan menggunakan velg besar, ban besar ya kan. Dengan fender depan tampilannya gagah banget tuh. Diganti besi-besi gitu, orang juga mau nyenggol, waduh. Mikir 2 kali. Beng, lu mau nyenggol badak, mikir 2 kali. Tapi lu ngomong-ngomong bikin itu custom itu lumayan tuh, besi semua itu, Beng. Itu sekarang udah banyak. Lu ada rekomendasi bengkel di Bogor kayak gitu-gitu? Lu di Jakarta bikin? Gua waktu itu beli dari Jawa Online? Tengah. Gue beli di Jawa Tengah. Oh gitu? Dan terus dipasang di Bogor gitu. Oh gila. Sebenarnya di Bogor pun banyak menurut gua yang nyeting dari awal gitu. Iya. Karena gue orang yang nggak sabar, gue langsung beli yang udah jadi. Itu ada rekomendasi yang di Jawa Tengah, Beng? Banyak, di online banyak. Di online banyak ya? Ya? Di Facebook, di Instagram itu udah banyak sekarang. Oh, lu nyarinya di marketplace? Di komunitas. Iya. Jadi di Facebook itu ada komunitas Escudo, Seikik, Vitara. Oke, nah ini sama si Jack bisa ditampilin kali Jack. Lu bisa searching nama komunitasnya apa, Beng? Bisa itu ada Face, komunitas Face, Vitara, Escudo, Seikik. Ada komunitas Escudo Gen 2 gitu. Nah banyak banget di Facebook itu banyak ya. Bisa ditampilin Jack. Betul. Nah, dan gua sering nyari rekomendasi dari komunitas-komunitas itu. Jadi Jack bisa nyari di Facebook atau di Google, nama-nama komunitasnya bisa ditampilin. Jadi teman-teman juga bisa tahu gitu ya, pengguna Escudo kalau lo kesulitan nyari part-part, ingin dilakukan modifikasi, lo bisa mungkin lebih ke langsung aja ke Facebook kali ya. Betul. Facebook aja di situ ya, cari ya. Dan mereka itu welcome. Mereka itu welcome dan mereka nggak pernah pelit untuk berbagi informasi apapun. Walaupun misal kita ada masalah, mau penggantian ABCD, itu kalau kita coba disampaikan di komunitas itu pasti terjawab itu. Banyak komentar-komentar langsung pasti. Benar. Makanya gue dari situ belajar. Oh ternyata gue nggak perlu takut dengan punya mobil ini gitu. Banyak lah itu rekomendasi untuk apapun masalahnya gitu.
Ini kan lahir 2003 ya, Bang ya? Gua nggak tahu deh lahirnya. Enggak, maksudnya ini kan mobil 2003 kan? Oh betul. Iya, kan? Iya, maksudnya mobil ini diproduksi tahun 2003. Sekarang 2023 udah 20 tahun. Betul. Tapi masih nyaman gitu kan, masih nyaman, udah 20 tahun juga. Dan lo setelah pakai juga kayaknya wah aman-aman aja nih. Iya. Kalaupun lo mau melakukan penggantian di Facebook, komunitasnya banyak tuh teman-teman. Di Facebook banyak, di Instagram pun banyak. Betul. Tadi kan lo ngomongin masalah komunitas, lo nggak kesulitan. Nah jadi sekedar info teman-teman, Om Beng Beng ini anak komunitas banget ya Beng ya. Lu dari zamannya anak motor ya kan. Jadi dia solidaritas tinggi nih kalau menurut gua. Jadi pernah ada kejadian gua pakai motor, gua lagi naik motor. Berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu ya? 20 tahun yang 20 tahun yang lalu ada kali. 20 tahun yang lalu. Beng, lu daerah sini rumah lu ya? Ini motor gue mogok, gue bingung apanya ya Beng. Gue tuh padahal berharap pengen mungkin ininya deh, lu cek aja. Gue pikir cuma dibalas gitu ya. Ternyata datang dong. Gokil kata gue, Beng. Repot-repot gue nggak usah lu nyuruh lu datang. Gue cuma pengen tahu ini kira-kira apa sih businya apa. Gue cuma butuh, oh Den lu cek aja businya, lu gosok ini nanti biasanya didorong hidup lagi. Gue berharap begitu Beng. Ternyata Om Beng Beng datang, gue inget banget tuh. Komunitas emang kayak gini Den, kita harus saling bantu, gokil. Solidaritasnya tinggi banget. Gitu ya Beng ya? Yang lo... Kita belajar... Boleh sharing Beng? Bersolidaritas itu dari komunitas, dari gitu klub ya? Biasanya. Apa sih kelebihan, lu kalau kayak misalnya ada klub, lu pakai pelihara mobil atau motor, lu masuk klub itu. Karena lu mendapatkan ini pembelajaran ini apa tuh Bang? Bisa sharing nggak Beng? Gua yang ngerasa ya, yang gue rasa selama gue ikut satu klub otomotif ya gitu. Jadi dimanapun kalian dapat masalah di kendaraan, misalnya kalian lagi trouble di satu kota yang jauh dari kota kalian yang dituju atau kota asal kalian, itu pasti ada yang nolongin. Apalagi yang kebetulan dengan kendaraan yang sama. Bahkan tanpa dikomando pun, kalau kebetulan ada kendaraan yang sama lewat dan dia sama-sama dari klub atau komunitas, walaupun itu berbeda, itu akan berhenti pasti. Gitu ya? Pasti nolong kita. Iya benar-benar. Yang paling kental banget kan Vespa Beng yang gua tahu. Oh betul. Iya nggak? Gokil itu. Dan sekarang kental hampir banget. merata ya. Semua sekarang komunitas merata ya? itu merata. Komunitas ya. Iya. Positif sih menurut gua. Positif. Dan jiwa sosial kita makin terasah lagi di situ. Iya. Betul. Tapi memang harus dilatih Beng. Kayak betul, gitu kadang orang cuek gitu. Bodoh gue buru-buru nih misalnya. Ya itu kadang-kadang kayak gitu. Iya kan? Betul. Iya. Dan gue tahu lu waktu itu kan kayaknya lagi sibuk gitu ya, nyempetin. Ya. Gitu. Waktu itu tuh jam 10 malam ya. Anjir, gue lagi tidur. Bangke nih orang kata gue. Zaman SMS. Iya, SMS ya? Zaman belum SMS. ada WA dulu. Belum ada. Belum ada WA. 20 tahun yang lalu. Zaman SMS. Aduh, gokil. Nah ini ngobrol kita udah 30 menit lebih nih. Ngobrolin tentang Escudo-nya Om Beng Beng, teman-teman. Sekali lagi, gue nyampein. Silakan komen ya teman-teman ya. Buat lo sharing tentang Escudo ini seperti apa sih yang bandel. Om, kalau Gen 1 kelebihannya seperti ini, Gen 2 gimana gitu kan. Silakan komen dong sharingnya. Dan kalau misalnya ada info bengkel mungkin yang rekomen. Terus kalau misalnya kayak servis Escudo bagus di kota ini, di sini nih. Atau mungkin ada teman-teman yang bengkel juga gitu ya, mau promosi. Silakan teman-teman. Gua adalah bengkel yang servis khusus Escudo, hubungi nomor ini ya, itu silakan, boleh juga sekalian promo gitu kan. Betul. Jadi channel gua nih berfaedah buat banyak orang gitu kan, di kolom komentar tuh apalagi buat pemula-pemula kayak gue ya. Benar, kayak gitu. Jadi kalau misal gue mau modif apa dan kalian punya, silakan kalian komentar. Betul. Nah ini sekali lagi gue cantumin juga, ini IG gue, TikTok gue, IG-nya Om Beng Beng. Jadi mau saling follow gitu kan, mau saling sharing tentang mobil Escudo khususnya, bisa ya Beng, berteman, saling komunikasi ya Beng. Oh banget, saya sangat menunggu sekali itu. Saya sangat menunggu sekali karena saya lagi mencari inspirasi. Gitu Siapa tahu om-om dan suhu-suhu yang sudah berpengalaman boleh berbagi dengan saya. Gitu. Yang masih
ya seumur jagung gitu. Kalau saling berteman kan saling lihat tuh foto-fotonya kan, foto-foto Escudo. Oh, gue diginin keren juga nih. Iya. Mobil. Gue ngelihat inspirasi mobil-mobil tuh di Instagram tuh keren-keren. Keren-keren banget. Iya nggak sih? Makanya Instagram gue itu lebih didominasi sama otomotif. Gitu ya? Okay. Dan selebihnya Oke, gue tuh tadi tuh mau lebih lanjut ke bagian mobil, lu bercanda, gue jadi pecah, Beng. Makanya gue bingung, ini orang nanya apa lagi ya? Kita udah kehabisan bahan nih. Oke, Beng, langsung deh Beng, ininya apa dari lo, apa namanya, kan di YouTube gue banyak banget Beng, Om Denkus gitu kan, entah di YouTube, di Instagram gitu kan, di TikTok banyak yang nanya, kadang kalau di IG suka DM, rekomendasi dong, gue punya duit di bawah 100 juta atau gue ada duit gocap gitu, 60, mobil 50. Apa sih gitu? Iya, gue pakai mobil apa ya? Nah, lu sebagai pengguna Escudo gitu kan, ada yang mau disampaikan nggak? Buat teman-teman yang kurang lebih punya budget dana segitu gitu loh. Kalau menurut gua itu balik lagi ke jiwa ya. Maksudnya mobil itu dari rank harga berapapun ada gitu, sampai yang belasan juta pun ada gitu. Betul. Tapi balik lagi ke jiwa lo gitu. Lu pengen mobil yang seperti apa? Apa pengen sedan? Atau pengen mobil SUV kayak gitu? Balik lagi. Karena gue pakai Corolla pernah. Yang tahun 7 sekian kalau nggak salah, gue lupa waktu itu. Gue pakai Kijang pun pernah gitu. Tapi memang jiwa gue itu semi adventure gitu. Dan Kijang pun walaupun nggak pernah gue bawa ke jalan jelek, kasar maksudnya ke off-road gitu, tapi udah gue pakai ya cukup lumayan jauh. Menurut gue dengan seusia Kijang itu oke lah gitu. Dan sekarang Escudo pun oke gitu. Jadi balik lagi ke selera om-om sekalian gitu. Ke seleranya dulu sih ya. Tapi kalau misalnya ngomongin Escudo nih, closing statement nih sekarang dari mobil yang lo miliki saat ini, komentar lo gimana, Beng? Intinya. Kalau Escudo, kalau untuk Escudo nyaman. Dia punya power. Dan tapi karena usianya sudah menginjak senja, jangan terlalu dipaksakan. Mobil apapun ya menurut gue ya, kalau memang dia udah berusia gitu, sebaiknya jangan dipaksakan untuk dia berlari cepat. Dia bisa berjalan jauh, tidak mogok, nyaman untuk keluarga, itu udah oke banget. Itu. Dan Escudo menurut gua bagian dari deretan mobil yang nyaman juga. Gokil. Gitu ya? Enak banget. Iya. Enak. Iya sih, clear sih. Gua anjir nyaman, Beng. Asli, Beng. Untuk ukuran mobil 20 tahun ya usianya ya. 80 juta. Anjing Om, pantat gua sakit. Kayaknya gue beli sofa dong. Narasumbernya berkompeten nih. Anjir kayu Om. 65. Anjir badan gue sakit nih. Harus beri lagi beberapa ini ya, properti ya, lain macam-macam narasumber. Sponsor dong, sponsor. Nggak maksudnya ke situ sih, Beng. Ya kan, siapa tuh ada sponsor kursi. Ada sponsor furnitur. Atau UMKM, boleh. UMKM boleh lah, nanti gue cantumin di Instagram. Nanti dicantumin di sini nih, cantumin. Ini banyak brand gratisan semua kita tampilkan, Beng. Betul. Dari Lia Mineral, Starbucks tuh ini. Ini American Tool tuh. Itu belum tuh. Itu yang nggak kena. Itu yang nggak kena, yang nggak kesut itu ada lagi. Oke, apa namanya? Cukup sekian mungkin, Beng. Kita sudahi, Beng. Mungkin ini udah 30 menit lebih, gua nggak tahu sejam apa ya. Sudah, dan pantat gua udah sakit. Nggak nyampe sejam sih. Pantat gua udah sakit. Jadi intinya ini mobil worth it. Worth it banget. Gua nyobain bener-bener nyaman di dalam.
Kalau misalnya ada Matic-nya sih, wah gua naksir banget Ada, sih. setahu ya? gua ada gitu. Setahu Iya, gua iya. ada. Iya, wah. Ya, Tapi tadi jangan-jangan gua bilang, tahun yang lebih muda adanya juga. kalau nggak salah tahun-tahun segini deh. Ini juga ada yang juga yang ya? dia udah injeksi dia ada kalau Ada nggak juga salah. ya. Ya Iya, itu iya. benar atau enggaknya balik lagi Om, tolong dibantu ya. Silakan komen Om. Om dibantu Iya, ya gitu. Atau ada yang mau tukar guling sama Jimny gue boleh juga, Bang. Anjir dagang. Gue bingung soalnya Jimny gue mau dijual, gue belinya udah tinggi kan udah, Betul. lumayan Betul. inilah ya kan. Tapi gue juga punya teman Ah, sama dia kayak gitu. ah. Jadi gini, gue ngomongnya apa sih, Pak Mirsa apa guys nih? Om-om semua. Jadi gini om semua, menurut gue gitu. Ah, Ada orang yang hobi, iya. tapi karena ngelihat. Oke. Ada orang yang hobi karena jiwa. Ada orang yang nggak mau ribet, pengen beli jadi. Oke. Dan dia nggak memikirkan harga. Oke. Ada yang orang lebih memilih bahan, Bangun sendiri. dan dia ngebangun sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada orang ngelihat nih mobil ini sekian, mahal banget gitu. Ya karena jiwanya dia iya, tuh beli bahan. betul. Memang betul mobil itu harganya misalnya 50 juta gitu. Iya, iya. Ya tapi kan 50 juta itu kayak gimana kondisinya? Benar. Tapi ketika misalnya orang yang lebih jiwanya nggak ngelihat harga, Iya. mobil yang 50 juta jadi 90 juta, tapi dia yang ngelihatnya oke, dan dia ngelihatnya oh ya emang gue pengen kayak gini, nggak jadi masalah. Benar. Gas aja udah. Betul. Benar. Karena hobi itu nggak ada nominal. Yes, setuju tuh gua. Nggak ada digit hobi itu. Setuju gua. Cuman balik lagi kita tetap harus menyesuaikan dengan apa yang kita punya, dan Iya, dengan satu budget hal ya. lagi, jangan pernah memaksakan hobi. Jangan pernah memaksakan Jangan hobi. pernah memaksakan hobi. Kenapa, Bang? Karena kan hobi kan tidak terbendung, nggak bisa ngebendung nih, namanya udah hobi. Iya itu dia, tapi kan hobi keinginan tidak dibarengi dengan finansial juga sama aja, makanya tadi Nggak bagus tadi ya. gua bilang sabar. Iya. Suatu hari kelak lu pasti akan punya apa yang lu pengen itu. Iya. Tentunya dengan usaha ya, Bang. Betul, dengan Jangan- usaha nggak ada jadi usaha. manusia silver gitu kayak gua. Mulung. Tapi inilah hasilnya. Woi, gokil. Closing statement dari Om Beng Beng. Jadi menurut gua mantap banget, benar. Jadi segala sesuatunya lu kalau hobi boleh, tapi jangan pernah memaksakan. Memaksakan. Jadi segala sesuatunya disesuaikan dengan kantong lo, dengan budget Ya. lo, kayak gitu. Kalau misalnya lo beli disesuaikan kantong dengan budget tapi tidak sesuai, ya lu sabar. Yang kedua ya, Betul. dikumpulin dulu uangnya Kumpulin sampai dulu. nyampe ke angka yang sesuai dengan yang lo mau, baru bisa Ya. lu beli unit atau mobil tersebut. Ya. Oke Om Beng Beng, ada lagi yang mau lo sampaikan? Satu lagi. Nah, Syukurilah apa yang lu dapat hari ini. nah gitu ya. Ya. Oke, kenapa Beng? Ya karena gini, kalau lu nggak pernah bersyukur Ya. dan lu akan Ini konteksnya mobil atau apa nih? betul. Apapun. Ya sekarang gini, lu punya bentar. Sampah. Ya sampah. Anjir. Iklan. Ya, iklan dulu, Iklan dulu. Sampah ya. Sampah. Karena kan sampah buanglah sampah pada Betul. tempatnya, Beng. Buanglah sampah Bener pada nggak? tempatnya gitu. Anjir nih podcast, malu-maluin aja. Tapi ini gua yakin, Beng, dengan kekocakan ini 1 juta viewer, Beng. Mudah-mudahan. Amin. Iya kan? Gimana? Jadi Jadi gini. syukurilah apa yang kita Jadi punya. misal lu sekarang punya mobil Jimny. model A misalnya gitu. Oke. Dan lu pengen model B. Iya, iya. Ya sementara lu syukuri aja yang sekarang. Karena belum tentu orang lain punya mobil seperti lu yang sekarang. Bener. Setuju gua. Gitu. Apapun itu, entah mobil, entah Iya. pakaian atau Iya, entah iya. apapun yang lu mau sekarang gitu. Karena Betul. rumput tetangga kadang lebih indah sih Betul. kelihatannya tuh. Iya, Padahal kadang sih, rumput tetangga. ini konteksnya kemana-mana nih. Tapi gua setuju, Beng. Kadang rumput tetangga lebih sintetis. Bangke. Bener gak? Betul. Bener, Beng. Si Betul. Beng Beng enak ya punya mobil itu, gua pengen deh. Terus aja lu kagak bersyukur. Kurang Betul, ajar namanya, betul, Beng. kurang Bener gak? ajar, nah. Bener. Betul. Asli. Tapi gue setuju sih. Apa namanya? Bersyukur sih. Ya. Bersyukur asli. Ya seperti halnya kerja ngelihat orang kayaknya enak ya.
Betul. Lu coba masuk deh. Ternyata orang enak, itu dia emang enak. Emang enak anjir. Emang enak. Anjir. Gue ngeliat ada teman gue, Beng, pengusaha. Wah gila, enak banget lu bangun siang. Sementara gue udak-udakan, macet-macetan harus jam 8 absen gitu kan. Sementara kayak teman gue ini ya. Tapi gue nggak tahu, ternyata gue bisa pulang jam 5, teman gue itu tengah malam masih mikirin bisnisnya. Gue nggak tahu tuh. Iya. Pas gue ketemu ngobrol, anjir pusing ternyata ya. Iya. Unlimited yang dipikirin sama dia. Betul. Lu aja dan ngeliatin gue. Tapi enak emang memang enak tapi memang enak ya. Tapi ternyata kebanyakan enaknya dia. Enak. Tapi baik lagi bersyukur. Oh gitu ya. Dan hidup itu terima kasih. Menurut gue hidup itu terima kasih. Hidup itu terima kasih. Gimana maksudnya? Gue pernah ketemu nih sama orang. Gue pernah nanya arti kehidupan. Oh gokil. Dalam nih. Orang itu yang nanya duluan ke gue. Nah. Orang itu nanya ke gue duluan. Random nih, orang nggak kenal. Nggak kenal. Jadi gue lagi waktu itu zaman warnet. Oke. Sekian puluh tahun yang lalu ceritanya. Zaman warnet itu masih gue ingat sampai sekarang. Oke. Gua waktu itu lagi nyari kerjaan. Oke. Di internet gitu. Gue lagi nyari kerjaan di warnet. Job Street, betul, zaman-zaman itu ya. Job Street. Gua udah saking pusingnya. Oke. Ada yang nepak dong pundak gua. Serius lo? Bener, ada yang nepak pundak gua. Pas gua gini, ada kakek-kakek. Kakek-kakek. Anjir, bercanda mulu deh gua anjir. Gua udah serius bangke lo. Anjir kakek-kakek jemur sono tuh. Napak nggak kakinya? Iya tuh. Gini-ginian kaki gini. Tiba-tiba lampu mati sama si Jack dikasih background, dikasih backsound. Enggak tahu sih yang ini kacang hijau tadi gini tuh dinampan sama si Jack. Anjir tuh sana. Jack coba Jack kreativitas Jack. Iya enggak? Habis si Jack diedit langsung suasana kayak horor gitu ya. Tapi benar. Terus. Gua pernah nanya ke seseorang gitu. Sebenarnya dia dulu yang nanya ke gua. Ini beneran cerita lu? Ini serius. Kok tiba-tiba nepak lo? Enggak itu mah. Oh, tambahan. Intermezzo. Terus. Dia nanya ke gua. Okay. Di warnet. Mas lagi ngapain? Nyari kerja, Mas. Oh iya. Terus gua bilang ke dia. Ternyata dia itu penjaga warnet. Oke. Penjaga warnet. Pokoknya setelah basa-basi baru ke poinnya. Ke poinnya, dia nanya, Mas, buat Mas hidup itu apa? Dia nanya ke saya gitu, Mas, buat Mas hidup itu apa? Dan gue jawab dengan blow on ya, hidup itu apa ya? Gitu aja saya mah. Dan si Mas itu pun nangis lari. Tidak sesuai ekspektasi. Anjir dijawabnya gini doang. Gitu aja hidup Mas. Oh, lu jawab gitu ya? Dengan polosnya. Hidup itu apa ya Mas? Gitu aja hidup Mas gitu. Mas. Anjir langsung tutup saya warnetnya. Langsung tutup warnetnya. Tapi ini benar-benar. Setelah gua jawab gitu, hidup itu gitu aja Mas, saya jalanin aja hari-hari biasa gitu. Karena memang saya itu orangnya gitu. Dia lebih tua usianya? Lebih muda. Lebih muda? Lebih muda anjir, banget tuh gitu. Ketuaan banget ngomong jero amat gitu. Berarti zaman warnet tahun berapa ya? Zaman warnet 2000-an, Beng, kurang lebih ya. 2000-an ya? Iya nggak sih? Zaman SMA lu teh. Masih warnet? Putus sekolah kali ya dia jaga warnet. Kayak dia putus sekolah. Iya nggak sih, teman-teman? Zamannya warnet 2000-an kan? 2000-an ya? 2000-an masih warnet, Beng. Zaman warnet ya. Iya. Nah, terus. Pas gua ngomong kayak gitu, dia tuh langsung jawab gini. Gue nanya balik. Nah buat si Mas hidup itu apa? Gue bilang gitu. Dia bilang gini, hidup itu terima kasih Mas. Dia jawab ke gue, hah? Maksudnya terima kasih apa? Terima kasih. Kagak. Anjir nih nggak beres-beres, anjir. Beres, lu podcast nggak beres-beres ini. Gokil lu deh. Oke, bener ini. Oke. Dia bilang ke gua gini, hidup itu terima kasih kan. Oke. Loh, maksudnya gimana? Gua nanya kan kayak gitu, maksudnya gimana Mas gitu. Dia bilang begini, apa yang Tuhan kasih ke kita, mau bahagia, mau sedih, mau tertawa, mau menangis, itu kita terima dan kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Itu yang sampai detik ini, gue merinding.
Anjir kok merinding. Tai lu lebay bangsat, bener-bener. Tapi itu bener anjir, itu yang sampai saat Anjing ini. Beng, gue bergetar hati gue Beng. Anjir Wah, gila, lu bener-bener. gue pengen berak. Itu yang sampai saat ini gue pegang, Den. Bangsat, gila, Hidup itu bener-bener. terima kasih. Jadi bener. Wah, gila. Gue bilang Beng. maksudnya terima kasih itu apa? Apa yang Tuhan kasih ke kita terima dan kita ucapkan terima kasih. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Bener. Terima kasih yang bisa diterjemahkan dengan alhamdulillah. Betul gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Gila, ini jam berapa, tanggal berapa nih? Gue harus capture nih. Gila, gue kayak diguncangkan hati gue. Oh my God, Beng. Gimana, Beng? Ini keputus tadi tuh. Kita hahahi, ternyata baterai udah habis. Jadi ini kita ganti baterai. Jadi kita ganti baterai dulu. Dan jadi lupa bahasanya. jadi blank lagi. Ngeblank lagi. Gara-garanya tadi lu bilang bahwa ada yang nepak lo, ya kan? Bukan nepak, yang ngasih tahu ya. Ya, orang warnet ya. betul. Tapi bener Beng, asli lo jadi ngingetin gua sore hari ini kan. Ya. Gua tersentuh, sedih gua. Gua kalau nggak ada orang gua mau nangis gua. Tapi gua tahan ya. Jangan. Karena gua cukup. Amin. Aduh, anjir Beng. Kita teh lagi bahas otomotif. Jadi kemana-mana, nggak apa-apa lah ya teman-teman Betul. ya. Ini apa namanya? Jadi ada sisi entertainnya nih. Ini salah satu podcastnya Bang Denny ini nih yang agak ngelantur, yang nggak jelas kemana konsepnya. Udah nyebutin Mobilnya spesifikasi. salah melulu, tahunnya nggak beres, pokoknya gitulah. Jadi kita ngobrol teman-teman ya. Ini bukan apa namanya? Referensi yang bisa dipastikan juga. Lu kalau nonton ini sambil dicek juga browsing nih kan. Dari sisi tahun dan Karena lain salah sebagainya. semua, apa yang saya omongkan, apa yang gue omongkan tuh salah semua gitu. Ya, Oke. Beng. Jadi poinnya adalah tadi apa namanya? Jadi bersyukur Beng ya. Bersyukur. Apapun yang lu udah dapat sekarang, yakinlah itulah porsi yang udah Tuhan kasih ke lu. Iya, tapi kan kadang nggak semua orang bisa kayak gitu, Beng. Betul. Bener nggak? Betul. Kadang mungkin ya, ada orang masuk ke masanya lu teh. Betul. Mungkin nih kalau gua tanya, lu saat itu mungkin nggak terlalu anjing nih orang ngomong. Ya. Biasa aja ketika udah sekian puluh tahun sekarang, Ya. lu malah nge-sharing ke gua. Betul. Dulu memang gua Nah, gimana saat ya, itu? namanya Saat itu gejolak. lu mungkin nggak kena banget kali omongan tuh Betul. orang. Tapi setelah 20 tahun kemudian tetap nggak kenal. Gue tetap poya-poya. Gue tetap jajan. Jadi telinga kanan gue telinga kiri. Tapi gue merinding. Tapi benar saat itu gue merinding gitu. Masa sih? Karena gue gak punya uang saat itu. Merinding, gue gak punya uang gitu. Setelah gue diterima kerja, gue poya-poya dong tetap. Bohong. Tapi benar itu. Beng, lu hadap ke sono, Beng. Jadi back. Udah gue udah Blocking. ke sana, udah nggak di sini. Gini nih. Duh, ke sono tuh teman-teman. Ih, kalau gua ke sana kelihatan. Juga ke sana kelihatan. Kalau gua gini nggak bisa tuh. tapi apa namanya? Boleh nggak gue sedikit cerita, Beng? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tentang hidup lo sedikit. Ada pribadi lo. Tapi gue ceritain garis besarnya doang, nggak Ya. mendetail. Boleh ya? Boleh. Jadi teman-teman, ini gue udah dapat izin dari lo ya. Oh, boleh. Jadi teman-teman, Tadi siapa editor lu namanya? si Jack. Oh, Jack. Tolong edit. Si Jack. Jadi teman-teman kalau misalnya ada produser, pembuat film, ya kan, siapa tahu ada yang kebetulan nonton video ini Ya. gitu kan. Mungkin kan kalau film-film bioskop gitu kan di XX1 gitu, Bang, film layar lebar atau sinetron. Ya. Biasanya kan ada histori cerita film Ya. itu yang kuat ya. Iya, betul. Anjing nih film sedih banget atau gimana Ya. atau seru. Biasanya kisah inspiratif yang terjadi bener-bener kenyataan biasanya kan Ya. gitu ya. Dengan didukung sama pemerannya lewat artis-artis gitu kan. Betul. Nah ini kalau gua ngelihat cerita historical cinta lu gokil ya. Itu kalau difilmin gokil, Beng. Jadi Beng ini punya histori cerita cinta, iya kan? Yang mana Bangke. ya garis besarnya doang, Beng. Tapi gua ngelihat perjalanan cinta lu nih, gua bener-bener ngelihat banget nih. Yang jelas sih Proses dari awal
Dan lu menjalankan hubungan percintaan lu zamannya dulu 5 tahun ya, Beng? 5 tahun. Gokil. Dan akhirnya Edit. jadi kalau ada produser yang mau beli ceritanya Beng bisa nih. Oh, iya bisa kan? Itu gila, keren banget Dan itu. buat para produser yang kebetulan mau bikin film yang bergenre kira-kira percintaan yang ada laganya gitu ya. Ada balap-balapan Emang mobil. ada laganya juga itu ya? Ada ya? Ada balap-balap mobil yang motornya gitu. Boleh hubungi gua. Bagian tabrakan gitu. Anjir. Bagian tabrakan. Ya, karena lu tadi ngomongin masalah hidup bersyukur, gue jadi kemana-mana gue juga, iya kan. Nah, jadi menyikapinya lu seperti apa, Beng? Karena gue pun punya histori kayak lu, Beng. Ya, gue juga Beng. mau cerita nih historinya Denny. Anjir, Jadi begini nih. Gua nggak tahu. Karena kan kita ketemu nggak lama. Saya sama Denny, gua sama Denny itu ketemu nggak lama. Tapi dari cuma sebentar itu, gila, berkesan banget. Parah sih. Berkesan banget. Tapi kan terlalu abu-abu nih. Ini ngomongin apa sih gitu kan? Ya emang nggak ada yang diomongin. Ini podcast sama gua mah nggak jelas loh. Nggak jelas. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kita ketemu lagi. Tapi seru tuh kan, gue bilang juga sama Beng nih seru nih, ya kan, kalau digali terus dia keluar tuh kata-kata petuahnya kan. Jadi hidup ini terima kasih ya, Beng. Hidup ini terima kasih. Hidup terima kasih ya. Hidup ini terima kasih. Gue pikir jadi kemana-mana kita terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi apapun yang sedang kita rasakan, yang kita alami, kita tetap berterima kasih. Karena nggak selamanya kita itu akan sedih, ada bahagianya. Ada nggak selamanya kita ketawa terus. Ya kalau ketawa terus mah gokil lah tuh. Ada nangis ya. Ya tapi itulah. Hidup itu pelangi. Oh, gitu ya. Kalau cuman merah doang kan nggak enak. Nggak seru. Harus ada kuning, hijau, biru. Kan indah jadinya. Iya benar-benar. Ada lagu itu, Beng. Tahu nggak lo? Gimana? Gimana? Ada tuh, apalagi. Alangkah indah. Anjir, kapan udahannya sih? Udah sore ini. Anjir, horor. Semakin sore semakin horor. Tapi emang paling seru nih bikin konten di sini. Gue lagi di kantor pemerintahan Kota Bogor, persis di depan kediamannya Bapak Jokowi RI 1 ya. Ya, depan ya Istana kan? Bogor. Istana Bogor, di adem di bawah pohon rindang. Tapi pohon rindangnya sebelah sono sih. Ya. Ini gedung ini. Tapi boleh. Kenapa, Nanti lu di sebagian video lu liatin suasana sekeliling. Boleh. Iya, ini kita liatin. Jadi ini juga sama si Jack. betul. Editor gua Jack, Betul. diliatin Jack suasana tempat Kota gua Bogor. konten. Ya kan? Suasana tempat gua Jadi konten Bogor itu nggak kehabisan tempat buat kalian berekreasi. Betul. Spotnya Jadi banyak ayo banget ya. datang ke Bogor. Gitu ya. Dari air terjunnya, dari pegunungannya, Gokil. dari kafe kuliner segala macamnya ada di Bogor. Gokil. Ayo datang ke Bogor. Pak Wali Kota. Iya. Ya. Pak Wali. Jadi brand ambasador Kota Bogor untuk sektor pariwisata. Betul, Ya kan, saya bisa hubungi dengan jadi Beng-Beng. ikon Kota Bogor Ikon untuk Kota sektor Bogor. pariwisata. Lu bisa jadi guide ya, Beng ya. Daniel itu kan anjing jadi Iya. maskot. Bener. Apalagi Kota Bogor ini sudah tertata dengan rapi ya, Beng. Betul, udah enak banget. Udah enak banget, Nyaman. jalanannya Trotoarnya besar gitu. Benar. Jadi buat ramah pejalan kaki. ramah pejalan kaki, orang-orangnya ramah-ramah ya, Beng. Betul, orang-orangnya ramah. Pak Wali Kota. Jangan lupa coblos 02 Jangan ya kan? lupa. Beng. Partanya apa, Beng? Aduh. Belum waktunya. Belum waktunya. Oke, Beng. Oke. Jadi udah dari A sampai Z ngalor ngidul kemana-mana. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya. Kalau nggak ada yang bisa diambil ya udahlah di delete aja Memang videonya. nggak ada. Memang nggak ada percumaan. Nggak manfaat. Video tidak bermanfaat ya. Menurut kita, Beng. Menurut Tapi kita. siapa tahu Mudah-mudahan ada penggalan ada. video. Ada sedikit banyak pasti ada. Nah benar kan, sama si Jack diedit ada intisari pembicaraan. Ya. Biasanya gua video panjang lebar di YouTube itu gua ambil intisarinya, Ya. short videonya gua upload, gua posting di Instagram sama di TikTok gua Denkus Channel. Lo kunjungi aja TikTok nama Instagram gua Denkus Channel. Di situ obrolan intisari, poin-poinnya Om Beng Beng menjelaskan tentang Escudo ada di situ semua. Betul.
Kan ada beberapa orang yang nggak suka nonton YouTube kepanjangan. Betul, Bang. betul. Ada juga sukanya dia Yang scroll short, TikTok, iya. scroll Instagram Ya, gitu betul. kan. Tapi ada juga yang suka nonton durasi panjang. Oke, Bang, terakhir ada lagi? Cukup. Cukup Saya ya? kira cukup. Oke. Karena waktu juga sudah nggak ada. Jam 5 gokil. Udah jam 5. Oke, Bang, thank Oke. you sekali lagi, Bang. Oke. Mungkin nanti biasanya gua nunggu respon dari teman-teman nih. Ya. Komentarnya. Om Layak Den- tayang nggak gitu? Layak tayang nggak gitu? Biasanya suka ada aja, Bang. Om Denkus lagi dong sama Om Beng Beng bikin konten ngebahas Ya. apa gitu. Boleh, Bang ya? Boleh banget. Boleh ya? Boleh Jadi banget. nggak hanya ngebahas mobil ini aja, mungkin mobil Mau lain sama ngebahas, lo. bahkan bebas mungkin ya? di luar otomotif, oke gitu, boleh banget. Dan gua nggak pernah meminta bayaran gitu. Nah, Yang benar. penting ngerti. Dan itu karena gua berterima kasih. Itu terima kasih gitu. Gua nggak pernah minta bayaran sepeser pun gitu. Nah, yang penting paham lah ya. Yang penting Oke, teman-teman, thank you banget yang udah nonton video gue. Jangan lupa, oh ya, gue juga mengundang nih teman-teman yang mau jadi narasumber gue. Kalau lu ada yang pernah pakai mobil jenis apapun gitu kan, udah sekian tahun, lo mau sharing di YouTube gue silakan. Tapi satu poinnya bukan berarti, wah, tapi mobil gue nggak kece bang, biasa aja, standar. Gue nggak ngelihat ke situ, tapi lebih ke history cerita lo, biar bisa sharing gitu kan. Buat teman-teman semua yang mau menentukan beli satu unit jenis tertentu, unit mobil kayak gitu. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue, follow Instagram gue Denkus Channel, follow TikTok gue Denkus Channel. Jangan lupa juga subscribe, follow Instagramnya Om Beng Beng. Bisa berteman kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace, bye bye.